barangnya sini kumpul-kumpul nangka manfaatnya yang utama sih nangka usahanya dan nangka planning ke depannya jadi ya akhirnya mubah seperti itu. Jadi ya diharapkan nanti ke depannya ya ayolah kita punya kira-kira apa sih yang bisa diolah seperti itu. Kalau mungkin hanya untuk konten-konten gitu ya saya pikir nggak masalah. Itu meningkatkan kemampuan kita walaupun kita tidak bisa berbicara di sini, kita bisa berbicara di luar sesuai dengan bidang masing-masing. Saya kira itu. Monggo. Bukan dari saya. Terima kasih. Yang sambutan berikutnya. Iya. Oh iya. Sesuai umur apa pun. Saya keluar dari street. Soalnya mbok ora sempet. Lanjut. Terima kasih sambutannya dari Bapak Haji selaku lurah swasta. Berikutnya ada pemaparan materi dari Mas Rafiq Firdaus atau yang punya ownernya waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun banget Pak Kaci, Mas Sekar, Pak Kacis ya, kabian kanca-kanca nembe awal pembukaan awal. Jadi tujuannya benar sing iki diomongna Mas Hendri untuk sebenarnya mencari potensi-potensi. Tujuan awal pengen saling menyalurkan magnet-magnet yang terpecah. Ceritanya gitu. Jadi misalkan kayak Mas Tegar sing bisa magot, bukan sing pengen magot kok bisa komunikasi disalurkan. Soalnya Mas Tegar sing walaupun anak magot pun naik tidak ada penyaluran kan kadang-kadang arep merek ripuh kayak gitu. Intinya gitu. Ya udah, ini untuk mengawali, ini bukan materinya ya, kayak materi ya aku ya pinter-pinter banget lah juga si abang kafe pada. Iya. Yang aku kuasai ini jadi aku ya sedikit menguasai lah gitu. Orang pinter banget ya orang. Tapi ya aku pengen berbagi informasi gitu ya. Oke, bismillah ya, lanjut aku yang benar deg-degan ya. Mana gemeter ya. Ya ini aku ambil tema mendekati perilaku baik negara maju dengan berinvestasi. Nah, siki ya. Awal pandemi sudah mulai banyak orang-orang yang mulai berinvestasi. Ya, salah satunya karena bingung nang omah arep ngapa gitu. Padahal itu awal yang baik sebenarnya gitu. Ibarat kata investasi terbaik itu kan 5 tahun yang lalu itu. Yang terbaik sekarang itu ya sekarang gitu. Sekarang akan bisa menjadi 5 tahun yang akan datang gitu. 5 tahun yang lalu itu menjadi itu. Ya, oke, kita masuk slide. Nah, investasi adalah sebuah aktivitas menyimpan atau menempatkan dana pada periode tertentu dengan harapan penyimpanan tersebut akan menimbulkan keuntungan atau peningkatan nilai investasi. Intinya ketika kita ingin berinvestasi, tujuannya itu ingin memperbanyak uang kita gitu. Pengen investasi apapun itu, entah properti, saham dan lain. Nah, ini ada 4 jenis investasi: interpersonal, kesehatan, relasi, dan aset ya. Yang paling penting yang pertama kita harus perhatikan yaitu investasi interpersonal ya. Karena jika kita melakukan sebuah investasi kok tanpa adanya interpersonal atau kemampuan diri, pengetahuan kita sebelum investasi memang diharuskan kan harus lebih banyak daripada masalah yang kita punya gitu. Kita harus lebih besar dari apa masalah yang kita hadapi gitu. Kita harus lebih menguasai lah itu biar kita tidak
satu tertipu, afiliator dan lain sebagainya seperti itu. Ya, interpersonal, investasi interpersonal ya contoh kita baca buku, belajar di YouTube, belajar bersama teman, ngobrol-ngobrol bersama seperti jadi kita mempunyai pengetahuan di bidang itu ya. Kesehatan ini juga perlu ya untuk yang mempunyai keinginan untuk sukses dan kaya raya. Kesehatan ini sangat penting ya, karena ya apalagi nanti hartanya buat apa gitu ya. Urusan relasi ya ini contohnya saya alhamdulillah bisa berkenalan dengan teman-teman ya, mulai dari Mas Andar, Tokopedia, waduh, ini dari Sokaraja Lor, pegiat marketplace, ini Bos Suhada juga ini peternakan sapi main dan lain-lain ya. Relasi, ada informasi, nanti kalau jika kumpul kan nantinya dapat memberi manfaat ya. Seperti silaturahim itu. Terus ada aset juga. Aset itu properti, saham dan lain-lain. Oke, kita lanjut. Nah, kita mau fokus di investasi di aset ya. Ini memang maaf sebelumnya ini kan dasar ya, bukan langsung menuju ke pokok-pokok masalah seperti candlestick dan lain. Belum, ini cuma awal dari secara gambaran umuman. Aku yakin ini semua teman-teman udah pada paham lah tentang hal ini, tapi aku pengen mengulangi gitu ya. Mainan bahan tujuannya, soalnya bingung harus apa gitu. Tujuannya ya mulai investasi aset, investasi emas, properti, saham, media sosial ini juga sangat penting ya. Investasi emas mungkin ini cuma bisa menutupi sebuah inflasi ya, atau nilai mata uang di suatu jangka waktu gitu. Kalau untuk keuntungan mungkin kurang lah gitu. Ada properti juga. Properti inilah lumayan, mungkin tanah, perumahan dan lain-lain ini memang lumayan dan lumayan menguras tabungan itu. Kalau sing tabungan aku orangnya minus. Gitu ya. Usahanya besar, usaha untuk mempunyai modal yang banyak. Ada saham, ini nanti kita bahas. Dan selanjutnya ada media sosial, ini juga sangat penting. Kita tidak modal apa-apa, dengan keuntungan yang sangat maksimal dan tidak ada resiko sedikit pun. Ini sebenarnya sangat penting ini untuk era sekarang, karena media sosial itu sudah hampir seluruh Indonesia bahkan dunia itu pakai ini. Ya, kita langsung fokus saja ke saham. Nah, ini saham adalah sebuah bukti kepemilikan nilai sebuah perusahaan menurut. Nah, ini misal ini tadi terjelaskan tentang saham, walaupun dengan saya pasti sudah tahu ya. Misal contoh ada sebuah toko bakso, toko bakso ya, jualan bakso gitu. Misal itu mempunyai nilai harga ya, mungkin nilai harga itu sekitar 10 juta itu. Semuanya itu properti dan lain-lain itu semuanya perusahaan itu seharga 10 juta. Ketika perusahaan bakso itu ingin mengembangkan sebuah bisnisnya, dia ingin memiliki suntikan tambahan dana dari dari luar, mungkin karena bank mungkin terlalu banyak bunga, jadi dia ingin investasi mengajukan investasi perusahaannya gitu ya. Nah, itu misal harganya 10 juta, dia ingin memecah menjadi 10 kepemilikan saham, ya berarti 10 juta dibagi 10 mungkin 1 juta ya per satu kepemilikan saham gitu. Nah, ketika orang itu beli saham itu, maka dia beli 1 atau 2 atau 3 atau 4 itu terserah,
berarti dia memiliki kepemilikan saham perusahaan tersebut gitu ya. Nah, ketika itu kan seorang yang mempunyai perusahaan mendapatkan dana kan tujuannya untuk memperbesar perusahaannya ya, supaya pendapatannya lebih dari yang diharapkan gitu ya. Ingin mencapai target-target finansial yang lebih baik gitu. ROE atau apa-apa itulah, keuntungan perusahaan yang lebih baik. Nah, ketika sudah mencapai keuntungan yang mungkin lebih baik, maka pihak si investor juga dia akan mendapatkan, karena dia mempunyai kepemilikan atas hak tersebut ya. Nah, keuntungan pun nanti akan mendapatkan dividen dan lain-lain. Intinya gitu ya. Sebuah kepemilikan gitu ya, untuk mencapai itu perusahaan yang baik. Nah, ini menurut data Bursa Efek Indonesia BEI, total jumlah investor pasar modal Indonesia pada tanggal 29 Desember 2001 telah meningkat sampai 92,7 triliun 7% menjadi 7,48 juta investor. Dari sebelumnya itu 3,88 juta investor per akhir Desember tahun 2020. Jumlah ini juga meningkat hampir 7 kali lipat dibandingkan tahun per tahun. Ini dari data memang kenaikan di saham emiten, maksudnya kita sebagai retail itu sudah mulai banyak kesadaran untuk ke situ ya. Ya kayak Bu Sri Mulyani Menteri Keuangan, aku pernah lihat di TikTok kayak gitu. Kalau orang Indonesia itu memang kerjanya keras ya, beda dengan orang Amerika dan lain-lain gitu. Orang Amerika kerjanya santai, ngopi-ngopi, kopi pagi, kopi morning gitu, santai tapi asetnya itu bangun. Dia bangun asetnya tapi beda dengan Indonesia ya, kebanyakan ini ya. Saya juga termasuk orang Indonesia ya, saya juga jelek ya. Gitulah ini gitu. Orang Indonesia kerjanya keras tapi asetnya tidur gitu. Itu banyak ya, karena kita sebelum gajian aja kita udah menyiapkan rencana, mau pergi ke sana, pergi ke sini, pergi ke mana-mana dan lain-lain gitu. Ketika udah gajian bisa minus minus banyak bisa malah seperti itu, karena kesadaran untuk berinvestasi kurang gitu. Beli mobil, beli itu yang sifatnya nanti nilai harganya akan turun juga gitu kan. Itu kalau diinvestasi kan ya sangat merugi lah gitu, intinya gitu. Nah, peringkat investasi dunia ya ini ada, kalau di Asia mungkin ya, case yang Indonesia ya kita masih jauh lah. Nah ini untuk pada layar itu ada sebuah rangkaian candlestick ya, ekran saham. Nah, ini orang menjelaskan tentang itu, tapi di sini kita bisa lihat bahwa dari awal sini ini per tahun berapa inilah per waktu ya, kita bisa lihat kita jika beli di sini maka akan naik, intinya gitu ya. Jika dibeli ini, misal ini adalah 5 tahun sekarang ya, dan 5 tahun yang akan datang bisa menjadi 5 tahun yang lalu, ini maksudnya gitu. Jadi kita beli saham pasti naik gitu, sesuai itu. Dan intinya perdagangan saham, intinya ya kita jual beli di bawah, beli down, jual ketika naik ya, atau beli naik jual lebih naik lagi, itu intinya gitu. Yang penting kita untung gitu ya. Kalau saham kan banyak ya, investasi ada trading sama investasi ya. Untuk trading sendiri itu dibagi menjadi
mungkin dua nih, scalping sama swing trade ya. Daily juga ada deh, yaitu ya kita kalau scalping itu yang mainnya cuma mencari momen-momen tertentu. Scalping itu jadi misal ini ketika saham ini sedang di sini, kita ini naik, biasanya 1-2 tick atau berapa itu ya, dalam kalau di itunya di bid overnya itu. Kalau ini kan di chart ya, dia nggak nampilkan bid over. Nah itu pas naik dikit, kalau orang scalping biasanya itu langsung ambil. Untuk trading dia langsung ambil. Jadi memanfaatkan momen. Karena kan di sini kan ini ada ini nih. Ini sideways kayak gini kan, ini lurus nanti naik. Nah, ini yang dilakukan oleh seorang trader itu biasanya dia ambil kesempatan di sini, momen-momen ini. Pas naik hajar. Pas kita beli di sini, tiba-tiba naik dikit, ini dijual. Nanti pas turun lagi langsung beli. Beda seperti investasi. Kalau investasi kan kita beli di sini udah naik turun biarin aja sampai target yang kita capai terpenuhi gitu. Memang bedanya kita memerlukan waktu yang lama kalau investasi gitu. Jadi tidak memanfaatkan momen. Kalau saya cenderung mainnya di trading gitu, memanfaatkan momen. Walaupun kadang-kadang juga sering loss juga. masih belum berlatih gitu. Ini kadang-kadang ini memanfaatkan momen. Jadi kalau trading intinya memanfaatkan momen, ketika 1% atau 2% kita ambil itu dalam waktu yang singkat. Lebih kalau trading itu berarti kan kita lebih bekerja keras intinya, bolak-balik keluar masuk gitu. Kalau investasi udah kita beli di harga yang paling rendah, kita tinggal tidur, tinggal liburan, tinggal kegiatan yang lain gitu, nggak mikir gitu. Kalau trading dia harus pantau, bekerja keras karena dia memanfaatkan momen yang ada gitu. Intinya gitu. Oke, nah ini tokoh-tokoh investor ya. Kalau ini Warren Buffett, investasi sejak umur 11 tahun, asal Amerika Serikat, total kekayaan itu sekitar triliun pirang ya, boleh akeh lah, nolnya warna-warna ya. Nah ini ada quote sedikit. Jika kamu tidak menemukan cara untuk menghasilkan uang di saat kamu tertidur, kamu akan terus bekerja keras sampai mati. Nah itu, masa kita mau kerja terus gitu? Ya seharusnya kita udah kerja keras, ya uang yang bekerja untuk kita, harapannya sih seperti itu ya. Tapi kita kadang-kadang orang sabar loh, nyumbang duit yang mau pengen langsung lakoni, bubuan esuk urip kayak gitu. Ternyata urip terus malah suwe banget larat. Penyakitan gimana gitu. Ya jenis usaha yang tetap kita pasti, usaha kita pasti ya ada jalan lah gitu. Dan juga Warren Buffett. Nah ini tokoh dari Indonesia ada Sandiaga Salahuddin Uno. Ini juga pada laporan harta kekayaan yang disetorkan Sandiaga 9 Februari 2021 lalu tercatat ia memiliki kekayaan mencapai 3 triliun ya, mungkin kalau di terbarunya sampai 8 triliunan mungkin ini 3 triliun udah habis buat itu ya, pilkada. Ini juga ada dasar dari Sandiaga itu kerja keras yang itu yang diterapkan, kerja cerdas, kerja tuntas, kerja ikhlas. Jadi ini yang saya dapatkan dari Sandiaga Uno ini. Jadi kita kerja keras, terusan kita ketika mendapatkan sesuatu ya kita harus save, maksudnya apa ya yang kira-kira bisa menumbuhkan passive income untuk kita gitu. Oke, kita kerja buat kebutuhan, kita sisain untuk passive income. Misal beli tanah untuk ditanam pohon jati, tinggal tidur gitu. Ternyata orang sadar-sadar passive income, pohon jatinya gede gitu. Kita tinggal terusan ya kerja cerdas, terusan kerja tuntas, melakukan sebuah apapun dengan tuntas, terusan ikhlas gitu sih.
Ini juga ada Lo Keng Hong. Nah ini yang merasuki pikiranku ini Lo Keng Hong dari kata-katanya harta karun kekayaan terbesar ada di pasar modal, ya. Nilai nyata dan transparan. Sangat disayangkan bila ada orang yang tidak mengenal pasar modal. Ya, kita tahu ya bahwa di pasar modal kuwi wis genah duite. Duite iki wis jelas banget kuwi anak kuwi. Dari sekian banyak itu bisa lihat dan transparan banget. Dari bid offer, penjualan, pembelian itu uang semua dan nyata. Itu ada orangnya itu. Kalau kita tidak main ya nek aku sih rugi, aku bukan afiliator ya. Tidak menyuruh untuk ikut masuk gitu. Maksudnya uang yang benar-benar jelas besar itu ya di pasar modal sampai triliun, sampai berapa kuadriliun mungkin sampai segitunya. Itu jelas nyata itu uang ketemu uang itu, bukan barang ketemu uang dan lain-lain ya. Daftar saham Lo Keng Hong di pasar modal mampu memberikan keuntungan hingga 16 miliar dengan aset yang dimiliki sebesar 2,5 triliun. Ya. Lo Keng Hong mulai menekuni investasi saham di usia 30 tahun. Ini udah lumayan tua memulai tapi sukses juga. Nah, untuk apa kita bisa melakukan investasi ya terserah ya, tadi bisa properti, bisa emas dan lain-lain. Atau apalagi itu layar ke atas. Kalau ini kan fokusnya kita lagi ke saham, untuk kita bisa investasi di saham yaitu dengan cara kita masuk ke sekuritas. Jadi kita bisa pilih terserah. Kalau afiliator kan dia tidak bisa memilih mau sekuritas mana yang itu binomo ya kowe kudu binomo. Tekwaring nang khusus binomo itu. Lembaran wis ketangkep apa urung ya ora ngerti ya percaya. Nah, gue soalnya dia tidak apa pasti dia menyarankan untuk di situ aja, tidak di semua sekuritas karena nggak ada ya nggak ada beli turun untung itu nggak aneh gitu. Tebak-tebakan candle itu ya aneh gitulah walaupun semuanya bersifat gambling karena pasar itu tangan Tuhan. Urusan itu ya ini ada PNI Sekuritas, bisa Jimbas Sekuritas, IPOT, Oseo dan lain-lain ya. Kalau saya sendiri pakai IPOT sama Mirai Aset Sekuritas atau Neohots. Ada yang transaksi yang kalau kenal boleh cari Bhakti Suktikna dan lain-lain itu yang menjadi top gainer. Oke, sekian informasi yang bisa kita sinauni bareng. Nanti mohon ada masukan, ada pertanyaan silahkan kita diskusikan bareng-bareng. Nah ini terakhir, ada pilihan untuk menjadi seorang kapitalis ya. Jika kamu melihat banyak para kaum kapitalis yang menjebak dan menindas masyarakat dengan keadaan masyarakat tersebut, maka mulai sekarang ubahlah semua dengan cara menjadi seorang kapitalis yang baik. Ya. Jadi kapitalis yang baik itu tidak terpungkiri bahwa kita pasti akan menjadi seorang kapitalis. Sekian, terima kasih. Monggo saya kembalikan ke Pak Hendrik. Baik, terima kasih waktu dan waktunya Mas Robert. Berikutnya ada yang mau ditanyakan dari teman-teman dan bapak-bapak. Mau ada masukan juga Silakan. Saya kira tanggapan Siap. masing-masing. Oh iya, yuk Mas Harun. Sudah mengenal ataukah sudah ternyata itu modal itu sudah aset tuh gede lah. Itu paling penting. Mau kalah gitu. Iya Mas, mau bertanya. Siap. Nah, tadi kan yang candlestick gitu ya, candlestick. Siap. Naik turunnya itu faktor apa yang mempengaruhi naik turunnya? Naik turunnya. Nah, apakah
pasar dunia, contoh semisal Rusia, Ukraina, Iya. itu kan mempengaruhi pasar Iya. euro atau dolar gitu. Iya. Apakah itu menjadi salah satu tolak ukur naik turunnya candlestick tadi itu, atau apa? Faktor lain gitu. Nah, kalau untuk ini saya pastikan ini aku minta bantuan sama Mas Tegar nanti ya. Saya kasih nanti karena Mas Tegar ini yang paham fundamental tentang saham, nanti limpahkan. Jadi kalau memang betul Pak Ajis, untuk candlestick sendiri itu kita sebagai orang, maksudnya sebagai yang bermain di saham itu kita harus update tentang tren gitu. Jadi tren sahamnya lagi naik dipengaruhi oleh apa? Benar, banyak faktor, yaitu mulai karena Ukraina sama Rusia, dia kan minyak ya, Rusia, jadi saham-saham di minyak itu pada naik, dan sekarang mulai pada turun karena mungkin kepercayaan, sentimen pasar itu yang sangat mempengaruhi naik turunnya saham itu sendiri. Karena kalau ketika ada sebuah isu-isu tersebut, karena semua orang itu juga mendengar, juga membaca gitu, jadi banyak kecurigaan, banyak orang pada gelisah, Arab pada keraguan itu timbul semua di semua pemilik saham. Jadi akhirnya menimbulkan tren saham naik dan turun seperti itu. Ya, mungkin untuk lebih lengkapnya sama Mas Tegar. Silakan Mas Tegar. Untuk menjelaskan ini saya kurang sana saya. Ya, aku nambah estetik tadi ya. Yo sing oke lah. Iya, matur nuwun. Terima kasih juga udah diundang ini Mas Opik, bisa silaturahmi. Saya juga sampai sekarang kenal sama Mas Opik juga salah satunya gara-gara saham ya. Sering iseng-iseng belajar gitulah. Nah, yang buat saya tertarik ke saham itu sebenarnya macam-macam ya, dan saham itu seru menurutku. Jadi di sana itu ada menurutku itu ada 3 aspek yang bisa digarisbawahi ya, itu antara trading, investasi, dan judi. Nah, cuma saham ini uniknya itu kita bisa terjebak di 3 ini sekaligus, dan kadang banyak orang yang nggak tahu ini aku jane dolanan saham judi apa invest apa trading nih. Itu karena itu beda banget, trading, investasi sama judi, tapi perbedaannya tipis gitu loh. Nah, menurutku pribadi ya gitu. Jadi kalau mungkin nek judi ya mungkin ya mungkin udah pada tahu lah ya, termasuk yang kemarin lagi rame-rame itu. Terus kalau investasi kayak saham itu cocok ya, karena kalau menurutku sendiri kalau mau investasi saham sih awal berpikirnya sih itu untuk melindungi duit kita ya, bukan untuk kita jadi kaya ya. Nek arep sugih mending trading bae. Kasarnya kan kayak gitu. Nah, kalau investasi itu aku juga Pak Lokeng Ho ya. Itu kalau mau investasi ya itu pola pikirnya ya investasi itu melindungi duit kita dari inflasi, dari pelemahan mata uang, dari macam-macam lah gitu kan. Dan tadi wis dijelasin Mas Ope, karena saham itu real loh,
real itu ada. Jadi kita beli saham Indofood ya kita punya perusahaan itu kayak gitu loh. Dan yang jadi nyambung pertanyaan yang mempengaruhi naik turunnya ya salah satunya ya jenenge supply dan demand ya permintaan dan penawaran ya. Otomatis naik barangnya akeh sing golet, akeh sing tuku ya harga bakal naik kayak gitu lah, dan sebaliknya kayak gitu. Permintaan, penawaran dan tren apa ya? Minyak goreng itu banyak. Jadi Permintaannya akeh naik. Dan salah satu sing aku semenjak njajal saham ya aku jadi seneng nonton berita. Asalnya masuk juga. Aduh, berita kan top paling ya udah semenjak ya jadi update ilmunya nambah. Ya jadi bisa membaca pasarnya kan dari iya situ betul. Ya. Membaca ganti tren, pemimpin, ganti presiden, iya, pemilu itu mempengaruhi ya. Pengaruh banget politik. Jadi ya akhirnya bisa cerita karo wong akeh karo wong tua kayak gitu. Oleh sering nonton berita itu salah satu manfaat ini loh ya manfaat sampingan kayak gitu. Gitu. Ya mungkin itu aja dulu Mas moderator. Nalain sedikit. Jadi sama ya kayak di pasar, contoh barang A ada banyak, pastikan harga akan murah seperti itu ya. Ketika langka akan naik, banyak peminatnya. Ya. Tapi itu juga itu Mas, itu kan juga bisa dikuasai oleh satu orang Mas. Itu, yaitu yang mempunyai dana lebih yang nolnya tidak terukur. Iya. Itu bisa saham bandari ya, contohnya ini bandari itu. Jadi dia memang kadang-kadang nah ini resikonya bagi retail baru itu ya, seperti aku banyak merahnya ini karena gitu FOMO gitu loh. Jadi ada kenaikan antara bid dan offer, penjualan dan pembelian itu fluktuatif, candle-nya seperti ini karena satu orang. Itu masalahnya itu karena kita bisa dikarungin oleh bandar gitu, itu istilahnya gitu. Jadi kita bandar itu main kadang-kadang dia bid palsu itu. Jadi antrian yang palsu, antrian pembelian yang palsu karena dikuasai oleh satu orang itu. Antri di sini, sedangkan penjualannya itu udah disiapin sama temennya. Mungkin itu yang bahaya itu seperti itu. Itu ya berlaku biasanya di saham-saham yang apa istilahnya, saham-saham ecek-ecek lah, saham micin lah, apa ya, gorengan itu biasanya dimainkan oleh seorang orang yang pencopet itu biasanya main di saham gorengan seperti itu. Beda kalau untuk saham yang blue chip LQ45 itu insya Allah aman karena dia orang-orang besar pun dia main di situ. Jadi pertarungannya itu santai. Kita tinggal apa istilahnya dompleng aja itu di situ. Kalau di saham kan memang ada nih saham perdana gitu kan. Dia melemparkan sahamnya di bursa efek kan misalnya. Kalau saya baca lah, kalau di bursa efek Amerika kan ketika harga tidak sebenarnya dari patokan lebih tinggi, itu si bursa efek itu akan men-stop. Enggak, tahan. Nanti dikasih waktu untuk main harganya itu stabil di bawah harga penawaran. Ketika dibuka lagi kok orang sebaiknya munggah maning, gue jane si bursa efek ini lagi kayak mencurigakan gitu. Ada kenaikan sing ora-ora. Wong kamu nembe kiye ana standare kur 100 kok ki balik 500. Hati-hati asalnya gitu. Dia tidak akan mencegah ini akan menjual, tidak, tapi hanya mengingatkan men-stop di situ. Mau dibuka maning sampai 3 kali.
aku wis ora enak mengingatkan dengan cara mencegah gue. Nah, kok resiko nih nang gue dewek. Ayo gitu. Jadi kayak contohnya GoTo, Siki. Sampai dapatnya kan di GoTo gitu kan. Gue kan gede banget gitu. Nah, terus si bukan afiliator ya, di endorse lah ya, kan si endorse itu ya di endorse sama orang-orang yang tidak mengerti tentang saham. Itu kadang-kadang dia juga butuh hati-hati. Ini sih ya juga sih bener yang mengenai tadi. Saham itu ada beberapa jenis. Arab sing instan, hasil besar resikonya besar, hasil lama dan gue ya aman, gue rajanya kayak gue lah. Ya pada bahan dawet untuk sedikit ya aman. Tapi dia kepengen cepet ya sebenarnya besar rajanya kayak gue. Jadi memang pasar saham memang keangkutan tinggi lusuh lah. Mungkin pada ketemu nang LinkedIn, grup LinkedIn gue, oke banget. Dia pinter banget, dia kepengen nggak lulus lah ceritanya. Tapi dia kepengen sekuritas gue pada rugi dari toko saham, harga mulai $2, diborong nang dia permintaannya tinggi banget ya, harga otomatis kan naik. Di sebulan, dah ketika anak wong tuku sing tuku $2 dilempar jadi $6. Nang sekuritas, wah tuku itu. Bareng gue wis untung, tinggal ngono. Bareng gue jatuh maning gitu. Ini perusahaan orang terkenal banget. Memang seperti itu. Jadi permainan duitnya gue lah. Tapi gue sing daek kudu ya bermain tapi sesuai dengan kemampuan kita. Ketika terjadi pastilah investasi ada resiko. Semua pun ada resikonya lah. Tetap ada resikonya. Tapi ya sing daek bisa handle. Iya benar itu. Kalau dari kita kan punya seperti badan-badan keamanan keuangan ya Pak, kayak Miki apa jenenge? OJK dan lain itu membantu banget. Itu kalau aku dengar dari Pak Fir ya, Fir Foundation itu memang di Indonesia itu batas maksimal kerugian pada awal itu maksimal 7% apa ya Mas ya? 7%. Jadi kita itu diberi keamanannya yang sangat maksimal, beda sama di luar negeri, apalagi bermain forex seperti Pak Ajis ini yang sangat gede ini. Fluktuatifnya bisa sampai minus. Kalau di saham itu maksimal 7% untuk penurunan ya, per hari atau per hari. Per hari itu maksimal 7%. Jadi jenengan bisa cut loss, maksudnya bisa jual itu. Jadi sehari kok udah sampai 7% ya udah, maksudnya kita sell aja nggak apa-apa. Itu untuk keamanan aset. Kalau dari Bakti Suktina seorang scalper kan dia saya cut loss itu tujuannya buat mengamankan aset. Oke saya rugi tapi kan saya bisa main di saham yang lain. Itu kalau dari filosofi itu seperti itu. Nah ini ada Mas Andar ini Bitcoin juga main gimana ini Bitcoin? Udah pinter. Aku tanya lah ya. Siap. Dijawab bareng. Orang kuat deh. Saat ini kan aku ada lah ya influencer TikTok kan bilang trader atau investor pemula 90% gagal ya. Termasuk aku. Aku 2019 kan bisa murah ya. Nah itu kan banyak kompon, banyak potensi, banyak lain. Aku mengenal saham dari gabung. Kalau bisa kompon, aku niatin ya setiap gajian tabungin berapa persen ke saham. Sahamnya pun milih yang chip ya, kayak yang bagus-bagus lah, Unilever atau Dengaran dan lain-lain. Ya pada akhirnya COVID dia turun sampai sekarang nih. Nah, untuk menghindari mungkin kegagalan lagi ya, mungkin kalau punya modal gede kan turun guyur lagi ya, nanti 10 tahun ke depan baru menuai ya. Tapi kalau kayak kita kan kroco lah, paling ratusan ribu masa guyur lagi ya kayak nggak kuat, akhirnya kan malah rugi. Kita tabungan nggak ada malah nyimpan kerugian. Nah mungkin biar kita bisa milih-milih nih, misal saham ini kalau turun gimana saya ngomongnya, kalau kita udah kadung nyimpan terus turun dalam sampai sekarang,
itu mendingan gimana, terus gimana cara milih saham yang mau kita investkan kedepannya tuh, milih yang baik itu gimana gitu. Nah, seperti itu. Soalnya aku lihat 2019 tuh all time high-nya gitu, udah garong 90.000, udah level berapa sekarang, wah udah dalam banget gitu. Jadi kayak kalau saya nabung dulu segitu, sekarang udah habis gitu saya gitu. Tapi saya cut loss, jadi ya gak nyesel lah. Ya nyesel tuh jadi berapa ya, cuma kan kayak jadi kapok. Aku Kapok ya, sekarang titip reksadana aja. Nah itu mungkin gimana cara pilih perusahaan yang pas gitu, untuk walaupun itu blue chip tetap harus dipilih gitu kan. Nah mungkin seperti itu. Nah kalau dari aku ya pribadi, aku milih saham biasanya terlihat harga pembukaan awal IPO itu kita lihat bandingkan dengan kalau secara teknikal kita bandingkan dengan harga harga terakhir atau harga tengah-tengah, itulah kita dengan apa Fibonacci atau apa terserah seperti itu. Terus jadi kira-kira patut orang ini di harga wajarnya atau tidak. Kalau di harga wajarnya kan harga pertama IPO itu, harga pertama dia jualan itu. Kok kalau Unilever kan itu harga pertama IPO-nya mungkin berapa itu? Sampai 7.000 ya. Berapa? 16-an. Iya. Ya mungkin tinggi lah, tapi 16-an. Sekarang ya mau kembali ke harga wajarnya pertama IPO gitu. Nah itu kan karena fundamentalnya juga bagus ya. Cuma disayangkan di situ Unilever memang apa? Tidak harga wajar lah, intinya gitulah. Jadi orang-orang juga sudah hatinya itu udah jatuh cinta dengan fundamental yang bagus gitu, dan cinta emang membutakan. Nggak keburu ambil profitnya telat gitu, karena aku udah terlanjur cinta ya gitu, jadi lupa take profit gitu, karena mungkin apa belum punya planning itunya, planning tracknya gitu. Kan katanya kan beli saham yang kita tahu, Yang Unilever kita tahu. produknya melimpah, Melimpah. masyarakat jadi apa main brainer lah kayak itu lah, pokoknya episode gitu kan. Nah kalau punya garam kan lah rokoknya kemana-mana itu, tapi ternyata malah hancur juga lah itu. Nah itu karena namanya isu, nanti ada tren dan naik ketika orang semua tapi sampai dia berkali-kali lipat menjadi harga yang tidak wajar, tidak orang patut lah umumnya. Jadi itu menimbulkan apa keabu-abuan orang denang, maksudnya mungkin wah ini suara wajar, ketika atas kan pasti akan turun gitu, harga atas pasti akan turun, akan naik lagi, turun akan naik lagi seperti itu. Ya mungkin kalau saya itu mungkin dari Mas Tegar atau Pak Ajis, gue ada masukan apa Suhada, Mas Harun, Danu. Ini orang bada sih mas. Halo? Ini orang bada. Orang bener. Kok kan badannya dibuka kayaknya. Naik apa ya? Rotinya nang cerita tapi siap kayaknya. Cucian apa? Cucian dagingnya kan akeh sunlight tadi gitu. Bagaimana sudah terpecahkan Misalnya Bebe. invest kan bagusnya gimana? Misal Oh iya. ada yang bilang kamu gajian tanggal segini, invest tanggal segini, nanti tanggal segini terus aja setiap bulan, atau setiap ada penurunan kita nabung lagi gitu kan. Terus kayaknya gimana? Atau konsisten di tanggal itu, atau menyesuaikan modal atau gimana? Pas cukup duit kayaknya bang. Oh lagi yang tapi dubur dah, kayak 2011 tapi lagi dubur banget. Tiba gitu loh. Mungkin Mas Tegar deh. Mas Tegar. Iya, apa nek menurutku pribadi sih ya mas, itu kembali ke tujuannya kita apa main saham yang kayak tadi aku bilang,
sekedar investasi, apa sekedar trading, apa sekedar iseng-iseng ya cetok gitu pun nggak masalah sebenarnya. Tapi ketika misal udah punya penghasilan tetap gitu ya, kita bisa trading plus investasi juga gitu kan. Nah sekarang terus kita juga lihat ya kita kemampuan kita berapa kayak gitu kan, kebutuhan ini sehari-hari berapa, kiranya duit istilahnya duit dingin lah ya, uang dingin lah itu kira-kira berapa gitu kan. Terus ya itu kita juga menurutku pinter-pinter kayak itu ngamati tren gitu-gitu kayak wingi. Ya kalau kayak wingi komoditas kayak gitu kan naik itu aku sendiri kayak wingi ya all in di komoditas kabeh kayak gitu ibaratnya. Soalnya ibaratnya kemungkinan besar kayak gitu loh. Itu pinter-pinternya kita ini aja nyari info, nyari ngamati tren segala macam. Terus memang sih bisa nggak trading, bisa nggak investasi. Terus salah satu bedanya kripto sama saham kan di itu ya, kripto kan bisa dibilang full ke pasar ya, jadi kan bisa lonjak dur banget, bisa drop key banget dalam hitungan menit malah ya. Naik menurutku kenapa ya di sini nggak ada ya, bukan berarti saham lebih apik ya, aku juga main kripto juga. Bukan berarti kripto enggak, aku juga main kripto. Nah enaknya di saham ya kayak gitu. Di Indonesia kan dibatasi kalaupun saham itu ngedrop ya maksimal banget itu 7%. Kalaupun naik itu kalau nggak salah kira 20 atau 20 ya, sekitar 20 berapa persen gitulah. Terus benar-benar aturan mainnya itu ini banget diawasi banget ya gitu kan gitu. Nah menurutku sih aku juga pernah baca itu, jadi orang salah invest orang pemula main saham itu banyak yang stop ya gara-gara orang salah ya, dari 10 itu paling jalan itu cuma 2 selama sebulan 2 bulan 3 bulan awal itu paling kang 10 itu paling loro telu. Itu aku tahu macam nang berita kayak gitu sudah ya. Memang kayak aku juga takon-takon kadang dalam nang forum Facebook kayak gitu kan ya, memang realitanya kayak gitu kan itu. Jadi kembali lagi kalau mau milih sahamnya gimana sih ya, itu paling ya kita punya budget berapa, terus kira-kira bukan uang darurat ya, bukan dipakai ya, iya. Uang dingin. Jadi ketika betul. Turun ya santai lah, enggak lah, sabar lagi ya. Psikologinya ya, mentalnya ya. Syukur sih udah ada penghasilan tetap, udah aman lah keuangan. Sing aku saranin sih ya yang kayak itu tadi nabung rutin tiap bulan. Itu kan kayak metode si Warren Buffett itu. Iya. Jadi anak istilah compounding ya. Iya. Jadi Average iya ya, sing namanya nabung soalnya itu lebih baik rutin setitik ora apa-apa engko ora kerasa jigi-jigi gede kayak gitu daripada jigi-jigi gede ngesuk ora. Karena
itu ya jarene itu sih ya jarene si Warren Buffett ya itu akan lebih baik kayak gitu. Nah kalau kita udah punya uang uang dingin kayak gitulah itu lebih apik nek tujuannya invest ya itu setitik tapi sering Continue ya. iya karena engko ora kerasa sih begitu. Berarti kalau lagi turun, tetap dibeli cicilan. Ya Nah, kalau kayak jenang pribadi apa dengan dicabut atau tetap dicicil? Ya tergantung gue deh mas kayak apa tergantung perusahaannya juga kayak analisane arep kepribadi si perusahaan ini arahnya mau kemana nanti trennya gimana kayak misal ya aku kan sing wis suwe misal aku ngehold BBRI Sido muncul itu kan kayaknya aben tahun naik terus iya tapi kemarin ini ya aku tuh wani ngambil resiko juga sih ya maksudnya itu pindahin ke komoditas kayak gitu loh. Nah ini kan komoditas bisa lagi turun niki nggak ada yang boleh apa maning terus biasanya kan ya di forum-forum juga banyak loh. Oh ini sih perusahaan ini harus ngapa sih ke depannya kayak gitu kan. Visi misi perusahaan. Iya kayak gitu kayak. Laporan keuangan. Iya. Mungkin Betul. kadang kayaknya keuntungannya sedikit, tapi ternyata asetnya mau besar. Nah. Dia beli aset, akhirnya keuntungannya cilik. Dalam keuntungan orang dalam dia untuk mengelabui bayar pajak dari tukang aset ya. Iya, betul juga. Tapi memang kudunya macam visi misi dari sebuah perusahaan terus kalau direkturnya ya mana ya. Iya. Terus direkturnya misalnya dia boleh tiba ini siapa kan duit track record tentang internet kan ada. Cara aku sih. Iya. Betul. Itu misal kita tujuannya investasi ya untuk jangka panjang itu kayak gitu. Tapi sih menurutku ya ada dana sebagian investasi sebagian trading ya gitu lah. Makanya jarum orang saham. Jarum ya wis dengan dana. Oke. Kalau wings kayak mana ya? Sing bisa sedap kan. Oh. Itu enggak ada. Orang dijual orang berusaha. orang TPK Iya. tidak memberikan dana Dana salah penting kayak gitu. Mulai segi baik. terus itu juga solusinya ya kalau aku macam-macam ya diverifikasi itu tadi jangan taruh telur di taruh semua telur di keranjang gitu nanti mau kena jeglugan pecah kabeh. Ya gue bener Mas Tegar telah komoditas telah perbankan misal punya 10 juta bagi 10 lah gitu 1 juta buat komoditas buat perbankan dan lain biar nanti ini kok merah ada yang hijau jual yang hijau yang merah udah hijau jual gitu masuk lagi terusan kalau aku kan panutannya Pak Fir aku sekarang lagi udah buat sekitar 9 RTN di itu sekuritas 9 tujuannya ketika ada yang merah di akun satu aku main di akun yang lain gitu tapi tetap bagi-bagi itu yang 2 itu buat investasi memang tak isi terus tapi warna pikir soal kloro ada swing soal yang 2 juga aku pakai buat trading kadang-kadang itu jadi dibagilah biar juga psikologinya kita tertata ya tenang Tidurnya gitu, aman tidurnya gitu. Mungkin gitu. Kalau kita fokus di satu akun aku sing ngerasana karena aku badan greedy ya maksudnya aku Rakus ya? oh iya aku emosi deh ambisi deh wah Mulanya aku mending Juventus sama AC Milan ya. Pilih lorong pokoknya. Pur bilang untuk modal sih berapa mas itu kalau bermain aset saham gitu maksudnya minimal minimal kalau untuk minimal buat pendaftaran di Mirai Aset kalau yang normal itu 10 juta minimal tapi kalau lewat
Oh iya. Apa? Eh, Iya sing seminar di Sitgemor. Iya melu referral ya. kae lah melu Sekolah padahal gue lah. Sekolah Iya, pasar sekolah modal. modal gue 1.000. Iya, sales. Nah, Lewat sales. lewat sales 1.000. Makanya mereka lewat sales apa? Normal. Lewat sales. Oh, Aku bukan lewat tulis. uangnya mana ya? Jadi nek misalnya bibit panennya sih 1.000. Nah, Tapi nek BNI BIOS BIN apa ya? Sorry. BIN sama ya nek BNI gue. Iya, iya. Panen sekuritas yang gede-gede kayak berbanget. HSBC panen kayak gue ya minimal 5 juta. Minimal 5 juta. Tapi ipot bisa kok harga. Ipot bisa. Satu lot bisa. 1.000 Misalnya panen satu lembar 50 perak ya? Satu lot 50.000 gitu misal masih bisa. berarti ini gue ya, ini kan reksadana gue mereka yang mengelola dana kita ya. Iya. Iya. Bukan kita yang membeli Iya. saham Langsung. sendiri ya. Iya. Banyak kalau di reksadana memang kita kan ke obligasi atau apa money market ya biasanya pakai pasar uang. Ya yang jelas ya kayak surat utang negara gue jelas Wah, untung iya, 8% mana gue Pasti kan naik. bisa ditermani juga. Tapi ya memang Lama. Iya. Iya. Tapi aku Bisa, betul. riset kadang lebih untuk reksadana aku kan awal dari deposito. Wah, aku deposito wis ning PKK mah ning deposito nih dengan manual kayak tanda tangan go matre wis rugi. Walaupun keuntungan misalnya kira sih second ya, second kayaknya sekitar 100 sama pira tapi wis bolak-balik gue rugi nang gue ya keuntungannya pada kayak bensin lah kesel bolak-balik gitu. Padahal lebih aku reksadana wis ora usah nggo matre dan lain-lain gitu. Lebih ringkas terus naik lagi ya kalau mau tinggi lagi saham gitu. Nah, sekarang aku wis nang saham lagi belajar nang saham. Itu ada pilihan lah masa. Segi naik duit di dalam titip nang bank ya aku sekot terus kayak apa? Administrasi per bulan. Dipantau sales asuransi. Cukup pada yang itu lagi. Ada yang mau ditanyakan lagi? Dan ada yang belum jelas? Masukan. Acara lagi ya, kepriwe ya. Pak. ya memang sih yang namanya kita lah ya, kita kan menginvestasikan lah ya. Terus ada dana kebutuhan. Karena belum bojo ya, bojo butuh biaya besar. Yang memang aku targetnya selama tahun dari sekarang 5 tahun apa guys ini ya. Terus manajemen keuangan penting banget ya. Dari saya sebagai orang tua lah yang ngalami dana jadi memang baiknya dana darurat terus dana dia. Ya untungnya sih secara jam apa kesehatan di sana. Ya kadang jam sostek mandiri pun ya apa-apa umur 60 tahun kalau nabung itu juga ada anak kenaikan. Jadi nanti ketika dewek kursa ketemu ben bulan tapi di umur 60 tahun pemelu mau jual duit kira-kira nang kono misalnya perhitungannya lah nang jam sostek ya perlulah dewek kalau negeri sih mungkin tidak ini ya tapi nek misalnya swasta dewek kudu nabung mau masa tuanya dari juga mau anaknya dari juga seperti itu. Saya emang asuransi memang Indonesia kayak tolong kok apa ya pelakunya sih ya gara-gara pelaku jadi akhirnya kayak negatif ya Kesannya Jiwasraya ya bangkrut, Bumi Putra tapi kan salah mengelola loh maksudnya kayak gue loh iya jadi mereka mendapatkan dana aku kudu asuransi ini kudu anak feedback ke nasabah akhirnya nek aku kepengen untung akhirnya jadi nang saham cuman kan ketika investasi kena apa si pengelola dananya itu investasi sahamnya saham kacang akhirnya jumlahnya malah dilombokan ya 10% ternyata bangkrut lagi banget karena ini kasusnya Jiwasraya mana kan sampai rugi berapa triliun kan gara-gara kayak gitu ya investasi nang cari teks ya kalau salah nang Solo kae ternyata terus kayak utangnya banget lah asetnya pun ketika baliknya ya salah cukup ya pada baik ketika mereka asuransi ini pasti dia punya gue kayak ikut saham karena aku tuku
tetep orang mungkin. Cuman kan karena Asabri juga ya. Asabri kan asuransi, bukan asuransi, dana pensiunnya tentara itu kan ini kan bangkrut juga. Bukan bangkrut, maksudnya kelombo juga berapa triliun. Cuman kan tentara, kan pengen mati apa pengen apa. Ya wis aku balik makan ya Bu. Wih, kesalahan 100% di pengelola ya. Iya. Pengelola. Ya kan pas ditelusuri sih jiwa saya anak investasi itu ke perusahaan si Arwana ya.